Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, melanjutkan materi yang minggu lalu ya, tentang kompermin. Untuk pertemuan ini kita masih lanjut tentang kompermin, akan tetapi kita akan mempelajari independent sample t-test. Kalau minggu lalu adalah one sample t-test. Nah, independent sample t-test digunakan untuk melihat apakah jika terdapat dua sampel yang tidak berhubungan berasal dari populasi yang punya rata-rata atau min sama atau tidak. Jadi di sini untuk melihat dua sampel yang tidak ada hubungannya sama sekali itu berasal dari populasi yang sama atau tidak. Itu. Syaratnya yang pertama terdapat satu atau beberapa variabel yang bertipe numerik yang akan diuji. Jadi ada data yang bersifat numerik yang akan diuji, dan yang kedua terdapat variabel grup atau yang kita kenal dengan istilah label. Kita di pendefinisian variabel kan sudah bicara tentang label ya, misalnya jenis kelamin, tingkat pendidikan, kemudian jenis makanan atau minuman itu. Nah, atau yang didefinisikan menjadi di label saat pendefinisian variabel. Tuh. Untuk menjalankannya, statistik, kompermin, kemudian independent sample t-test. Nah, nanti akan muncul seperti ini jendelanya. Di sini ada tes variabel. Tes variabel itu adalah yang akan diuji nanti apa? Kemudian grouping variabel. Nah, grouping variabel ini itu adalah yang mengandung unsur label. Misalnya tadi ada jenis pendidikan, kemudian jenis kelamin atau pendidikan terakhir, nah itu, atau jenis makanan, minuman, nah itu ya pokoknya yang mengandung label itu yang akan kita gunakan sebagai pengujiannya. Tuh. Nah, keterangannya di sini tes variabel adalah variabel yang akan diujikan biasanya bersifat numerik. Grouping variabel diisikan dengan apa variabel yang akan diujikan hubungannya. Nah, define group harus diisikan. Nah, di sini nanti setelah grouping variabel itu kan ada define group. Kalau kita sudah pilih grouping variabelnya, kemudian nanti define groupnya akan aktif, nah itu akan kita pilih label mana saja yang akan kita analisis. Pengisian menyesuaikan dengan kode pada value label dan variabel pada variabel view. Tuh. Nanti tampilannya. Grup 1 itu label keberapa, label apa. Grup 2 itu label keberapa, tuh. Itu bergantung di soal biasanya. Ini pada option diisikan dengan confidence interval percentage itu 95%, karena biasanya yang dipakai itu 95%. Biasanya kan ditulis di dalam dengan di dalam soal dengan taraf signifikasi 5%. Nah, kalau 5% berarti yang digunakan di sini adalah 95%, karena 100 dikurangi 5 adalah 95. Kan persentase maksimal 100 ya. Begitu. Dan oke. Nah, ini cara analisisnya nanti sama dengan one sample t-test minggu lalu. Teman-teman harus menuliskan dulu hipotesis dari soalnya. Kita acuannya apa yang ada di atas. Di sini kan independent sample t-test digunakan untuk melihat apakah jika terdapat dua sampel yang tidak berhubungan berasal dari populasi yang mempunyai rata-rata atau min sama atau tidak. Berarti nanti acuannya adalah rata-rata. Oke. Tentukan H0 dan HA-nya. Yang kemudian di sini selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Nah, minggu lalu di one sample t-test, pengambilan keputusan dapat dilihat dengan dua cara, yaitu perbandingan T hitung dan T tabel, kemudian nilai probabilitas. Kan ya? Kalau di independent sample t-test ada tiga, yaitu dengan Leuven test, diuji apakah varian populasi kedua sampel sama ataukah beda. Yaitu Leuven test itu nanti kita menggunakan perbandingan F hitung dan F tabel. F, jadi nanti ada F hitung yang akan muncul di output dan juga F tabel yang akan kita lihat di tabel F. Tabel F sudah saya sertakan di LMS atau di ilmu, silakan di-download dan dilihat. Ini syaratnya, H0 diterima jika F hitung berada di antara nilai F tabel, di antara ya.
Kalau di antara berarti kita harus buat yang namanya tabel interval seperti yang saat squamous, kurtosis, serta saat minggu lalu saya jelaskan. H0 ditolak jika F hitung tidak berada atau di luar F tabel dan atau di luar F tabel. Kemudian nilai probabilitas sama. Jika lebih dari 0,05 berarti H0 ditolak. Jika kurang dari 0,05 berarti H0 yang ditolak. Begitu. Yang kedua, tadi dengan Leven test. Yang kedua adalah dengan t-test, sama dengan independen. Apa itu? One sample t-test. Yaitu perbandingannya T hitung dan T tabel. Kita melihatnya di T hitungnya serta T tabelnya. Kemudian sama juga nilai probabilitasnya H0 diterima jika apa itu signya atau nilai probabilitasnya lebih dari 0,05, H0 ditolak jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05. Baiklah, ini cara penganalisisnya. Jadi teman-teman mengacu pada ini. Kalau independen berarti nanti ada dua cara penganalisisnya, yaitu menggunakan F hitung dan F tabel atau Leven test, dan juga berdasarkan t-test. Leven test ada dua, yaitu perbandingan F hitung dan F tabel, serta nilai probabilitas. Kalau t-test juga ada dua, yaitu T hitung dan T tabel, serta nilai probabilitas. Kita langsung ke soal saja ya. Seorang manajer ingin melihat hubungan pendidikan terakhir dengan gaji yang diterima. Pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir kita lihat. Di independen syaratnya tadi adalah ada variabel numerik yang akan digunakan sebagai pengujian di sini yaitu gaji yang diterima dan juga ada define atau variabel group. Di sini yang digunakan adalah pendidikan terakhir. Saya misalkan ini belum tertera di contoh soal ya. Saya tidak tuliskan. Teman-teman harus memahami ini. Saya misalkan di sini pendidikan terakhir yang digunakan adalah S1 dan S2. Jadi kalau kita berdasarkan label ini, SMP itu adalah 1, define-nya ya, SMA 2, D3 3, 4-nya adalah S1, 5-nya adalah S2. Jadi di sini nanti define grupnya saya hanya akan menggunakan 4 dan 5. Karena saya hanya akan melihat S1 dan S2 saja. Apakah dari S1 dan S2 mempunyai rata-rata yang sama untuk gaji yang diperoleh? Begitu. Oke, silakan diinputkan di SPSS-nya. Saya ke SPSS-nya dulu. Oke, ini datanya. Data di SPSS-nya, ini juga saya sudah inputkan supaya tidak lama-lama dalam durasinya ya. Kalau sudah, analyze, kemudian compare mean. Selanjutnya kita pilih independent sample t-test. Nah, keluar jendela seperti ini. Selanjutnya, tadi tes variabel itu kita lihat acuannya di soal adalah gaji yang diterima. Gaji yang diterima, pilih ke tes variabel. Selanjutnya, tadi ingin melihat di soal itu adalah hubungan pendidikan terakhir dengan gaji. Hubungan pendidikan terakhir dengan gaji. Sehingga gaji sudah masuk. Kemudian grouping variabelnya tadi adalah pendidikan terakhir. Kita susulkan atau kita masukkan di grouping variabel. Pendidikan terakhir. Nah, sekarang define group. Define group jangan lupa dipilih. Nah, tadi saya hanya akan melihat tingkat pendidikan S1 dan S2. Di variabel view, kita lihat S1 itu adalah untuk label 4, S2 adalah untuk label 5. Dari mana kita lihat ini? Itu adalah di variabel view yang ada di sini. Kita lihat di sini. Variabel view S1 adalah 4, S2 adalah 5. Berarti di sini define groupnya 4 dan 5 karena saya hanya ingin melihat SMP dan S1 dan S2. Kalau sudah continue, nah sudah
Tes variabel pastikan sudah diisi, tadi adalah hubungan pendidikan terakhir dengan gaji, maka tes variabelnya adalah gaji, grouping variabelnya tadi adalah pendidikan terakhir. Define grupnya, karena tadi di soal di awal saya akan melihat tingkat pendidikan untuk S1 dan S2, yaitu S1 4, S2 labelnya dinamakan dengan 5 tadi kan di pendefinisian variabel. Kalau sudah continue, kemudian oke. Akan muncul output teman-teman. Saya akan tampilkan outputnya, silahkan dilihat hasil outputnya. Teman-teman, ini adalah outputnya. Ada 2 tabel. Bentar. Ada grup statistik dan independent sample t-test. Di grup itu S1 itu ada 2. Atau yang lulusan S1 ada 2, yang lulusan S2 ada 3. Min-nya sudah ada, standar deviasinya ada, standar error min-nya ada. Kemudian di sini, nah kita lihat di tabelnya, di sini ada Leuven test for equality of variance. Jadi Leuven test itu hanya tabel yang F dan SIG ini saja. Kemudian selanjutnya yang panjang ke kanan itu ada t-test for equality of means. Jadi ada tabel T, ada yang di F. Gitu kan ya? Oke. Sekarang kita harus menganalisis berdasarkan 2 tadi, yaitu Leuven test dan t-test. Saya kembali ke modul ya. Ini outputnya, saya anggap saya copy paste di modul. Jadi kita lihat di LK-nya untuk teman-teman melaksanakan analisis. Oke, sudah. Oke, ini tabelnya tadi. Nah, sekarang untuk analisisnya kan langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan hipotesisnya. Hipotesisnya karena tadi di soal itu adalah seorang manajer ingin melihat hubungan pendidikan terakhir dengan gaji yang diterima oleh pegawai. Hubungannya apa? Nah, kita kembali ke teori yang ada di independen. Teorinya itu apa? Independen digunakan untuk melihat rata-rata suatu sampel tersebut sama atau tidak. Maka hipotesisnya yang dituliskan di sini adalah H0-nya kedua rata-rata sama atau rata-rata antara S1 dan S2 adalah sama. Kalau sudah sama, H0-nya sama berarti HA-nya adalah lawan dari sama adalah tidak sama. Jadi boleh dituliskan kedua rata-rata adalah sama atau boleh dituliskan antara jenjang pendidikan S1 dan S2 mempunyai rata-rata yang sama. Jadi HA-nya S1 dan S2 mempunyai rata-rata yang tidak sama. Nah, itu ini penulisan hipotesisnya bergantung dari pemahaman teman-teman dari soal, begitu. Sekarang pengambilan keputusan. Tadi ada 2 kan ya? Ada Leuven test atau dengan F tabel dan juga ada dengan T test atau dengan T tabel dan T hitung. Karena yang pertama dulu kita berdasarkan F tabel. Syaratnya tadi H0 diterima jika F hitung berada di antara F tabel. F hitungnya kita sudah dapat dari soal, yaitu 1,845. Ini F hitung yang ada dari hasil output SPSS-nya. Sekarang F tabel. Kita lihat di F tabel. F tabel kita harus membuka tabel F terlebih dahulu dengan cara sama dengan melihat T tabel. Kita melihat DF atau derajat kebebasannya dan juga taraf signifikasinya. Nah, di independen itu tidak dilakukan 2 sisi. Jadi, taraf signifikasinya tetap, yaitu 5% atau 0,05. DF-nya berapa? DF-nya tadi ada 7. Ya, oke. DF-nya ada 7. Kita lihat. Sekarang yang ada di F tabel. Saya ke F tabel dulu. Kita ke F tabel. Bentar. Saya siapkan dulu F tabelnya.
Untuk yang prosedur T, teman-teman bisa melakukan hal yang sama seperti yang di independent sample t-test ya. Bentar, ini ada sedikit masalah. Oke, ini adalah tabel F-tabel. Tadi kita sudah lihat di F-nya tadi pakai berapa? Yaitu 0,05. 0,05. Selanjutnya kita apa itu taraf signifikasinya 0,05. Kemudian di F-nya tadi 7. Kita lihat untuk yang di Fn1 adalah 7, di Fn2 adalah 7. Berarti yang lurus antara 7 dan 7 itu adalah 3,79. Jadi di sini berbeda dengan T-tabel ya. Di sini ada nilai probabilitasnya. Kalau teman-teman ke bawah itu nanti akan ada banyak sekali nilainya di situ. N1 dan N2-nya. Nah, kita lihat di sini nanti pasti ada probabilitas 0,05, probabilitas 0,025. Nah, kita pakainya adalah probabilitas 0,05. 0,05, di Fn1-nya 7, di Fn2-nya 7, kita lihat yang lurus dengan baris ke-7 dan kolom ke-7 adalah 3,79. Oke, 3,379, 3,79 ya. Kita kembali ke LK dulu. Kita lihat 3,79. Kita lihat sekarang diperoleh enggak? Apakah 1,845 berada di antara 3,79? Ternyata kalau kita melihat kan 3. Berarti kan berada di antara 3 ya, atau di tengah-tengahnya 3. Anggap saja kalau dibulatkan 1,8 itu 2, 3,794. Nah, apakah 2 itu berada di antara 4? Iya, ternyata benar. Maka di sini H0-nya diterima, yaitu S1 dan H2 atau kedua rata-ratanya adalah sama. Bagaimana dengan nilai probabilitasnya? Kita lihat. Nilai probabilitasnya adalah 0,267. Nah, 0,267 apakah lebih besar dari 0,05? Ternyata benar. Dia lebih besar. Maka di sini H0-nya diterima. Atau rata-rata kedua sampel tersebut adalah sama. Itu yang menggunakan Leven test, yaitu menggunakan F-tabel tadi. Sekarang menggunakan T-tabel. Ini sama dengan yang minggu lalu, one sample t-test. Kita lihat di sini T-nya itu adalah 8,71 dan juga negatif 1,085. Kita pakai yang atas ya, yang di F-nya 3 ini ya. Oke, ini sigtutile berarti 0,025, 0,025. Kemudian di F-nya 7. Ini sudah. Kalau dilihat berarti berada di antara 1,89. Berarti 0, min 0,871 berada di antara 1,89. Artinya sama, H0-nya diterima. Ya, nilai probabilitas juga sama. Untuk T tidak begitu saya bahas, ini sama ya teman-teman ya. Silakan dianalisis berdasarkan cara yang di atas. Itu berarti kesimpulannya dari dua pengujian, baik t-test dan Leven test, itu H0-nya diterima, yaitu rata-rata dari jenjang pendidikan S1 dan S2 itu adalah sama. Gitu. Oke, itu untuk penjelasan dari independent sample test. Ini adalah contoh soal.
seorang karyawan ingin melihat hubungan keuntungan antara bentuk produksi dengan keuntungan per bulan yang diperoleh. Jika diketahui data, nah berarti keuntungan per bulan dengan di sini berarti keuntungan per bulan dengan bentuk produksi. Bentuk produksinya berarti untuk grouping variabelnya nanti ada 1 adalah makanan, 2 minuman, atau sebaliknya terserah dengan keuntungan per bulan. Oke, yang selanjutnya seorang dokter ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara tinggi badan dan berat badan antara laki-laki dan perempuan. Tinggi badan dan berat badan. Nah, di sini berarti groupingnya laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian di sini ini kan yang akan dilihat adalah tinggi badan dan berat badan. Berarti nanti tinggi badan sendiri, berat badan sendiri. Variabelnya ada 2, yaitu tinggi badan dan berat badan. Kemudian groupingnya ada jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Begitu. Oke. Ini caranya sama dengan di atas, cara analisisnya juga sama dengan minggu lalu. Ada H0-nya apa, HA-nya apa, kemudian teknik pengujiannya berarti ada 2, yaitu ada Leven dan juga ada t-test. Oke. Disamakan dengan cara yang di atas, yang jelas saya akan melihat bagaimana teman-teman menganalisisnya. Terima kasih, cukup sekian untuk penjelasan independen sampel t-test. Silakan diulang-ulang dan dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.